Ya, saya akan lanjutkan dengan soal penanganan dan antisipasi penyimpangan seksual. Yang pertama, apa langkah utama yang harus dilakukan oleh penyuluh agama Kristen dalam menangani korban penyimpangan seksual? A. Mengabaikan untuk menjaga reputasi korban. B. Memberikan bimbingan spiritual dan konseling pastoral. C. Memindahkan korban ke komunitas baru. D. Melaporkan korban ke pihak berwenang. E. Menghukum pelaku secara pribadi. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan bimbingan spiritual dan konseling pastoral. Konseling pastoral bertujuan memulihkan korban secara emosional dan spiritual, mendampingi mereka menuju penyembuhan sesuai nilai-nilai Alkitab. Jadi, untuk korban perlu dilakukan bimbingan spiritual dan konseling pastoral. Soal nomor 2. Menurut 1 Korintus 6 ayat 18, apa tindakan yang dianjurkan terhadap dosa seksual? A. Menghindarinya sepenuhnya. B. Melawannya dengan kekuatan diri. C. Memahami dan menerima dosa tersebut. D. Melakukan diskusi terbuka tentang dosa itu. E. Menyalahkan pelaku secara terbuka. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah A. Menghindarinya sepenuhnya. Pembahasan 1 Korintus 6 ayat 18 mengajarkan untuk larilah dari percabulan, menunjukkan pentingnya menjauhi situasi yang dapat memicu dosa seksual. Soal nomor 3. Tindakan preventif yang efektif untuk mencegah penyimpangan seksual di lingkungan gereja adalah A. Mengeluarkan pelaku tanpa mediasi. B. Memberikan pendidikan nilai-nilai Kristiani tentang kesucian. C. Membatasi akses internet bagi jemaat. D. Menerapkan aturan keras tanpa toleransi. E. Menghindari pembahasan tentang dosa seksual. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan pendidikan nilai-nilai Kristiani tentang kesucian. Pembahasan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Alkitab membantu membentuk karakter dan pemahaman jemaat tentang pentingnya hidup suci. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai yang keempat. Soal nomor 4. Sebagai penyuluh agama Kristen, apa langkah terbaik untuk menangani pelaku penyimpangan seksual yang menunjukkan penyesalan? A. Mengusir pelaku dari komunitas. B. Membimbing pelaku dalam pertobatan dan pemulihan. C. Menghindari diskusi dengan pelaku. D. Menyerahkan pelaku sepenuhnya ke pihak berwenang. E. Membatasi aktivitas pelaku tanpa bimbingan. Silahkan dijawab.
Jawaban yang tepat adalah B. Membimbing pelaku dalam pertobatan dan pemulihan. Pembahasan. Pertobatan dan pemulihan merupakan inti pengajaran Kristiani, sebagaimana Yesus menunjukkan kasih kepada pendosa. Yohanes 8 ayat 11. Soal nomor 5. Apa peran utama keluarga dalam mencegah penyimpangan seksual menurut ajaran Alkitab? A. Memberikan kebebasan penuh kepada anak-anak. B. Mengawasi secara ketat semua aktivitas anak. C. Menanamkan nilai-nilai Alkitabiah dan kasih kepada anak-anak. D. Membatasi pergaulan sosial anak-anak. E. Menghukum anak jika mereka melanggar aturan. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah C. Menanamkan nilai-nilai Alkitabiah dan kasih kepada anak-anak. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengajarkan pentingnya mendidik anak sejak dini dalam jalan Tuhan agar mereka tidak menyimpang saat dewasa. Soal nomor 6. Menurut nilai-nilai Kristiani, bagaimana gereja dapat mencegah terjadinya penyimpangan seksual di kalangan jemaat? A. Menerapkan sistem pengawasan ketat. B. Memberikan pendidikan etika dan moral berbasis Alkitab. C. Menghindari pembicaraan tentang isu sensitif. D. Mengucilkan individu yang dicurigai. E. Menyerahkan semua tanggung jawab pada pimpinan gereja. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan pendidikan etika dan moral berbasis Alkitab. Pembahasan. Pendidikan etika berbasis Alkitab membantu jemaat memahami kehendak Tuhan dan pentingnya menjaga kesucian hidup. Mazmur 119 ayat 105. Soal nomor 7. Ketika menghadapi kasus penyimpangan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, apa langkah pertama yang harus dilakukan penyuluh agama Kristen? A. Melaporkan ke pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku. B. Menasihati keluarga untuk tidak membesar-besarkan masalah. C. Membawa pelaku dan korban untuk diskusi bersama. D. Menangani kasus secara internal dalam komunitas. E. Menghindari keterlibatan langsung. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah A. Melaporkan ke pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku. Pembahasan, anak-anak memerlukan perlindungan khusus dan melibatkan pihak berwenang adalah langkah tepat untuk menjamin keadilan dan keselamatan. Soal nomor 8. Dalam konteks konseling Kristen, apa langkah yang harus dilakukan untuk membantu korban penyimpangan seksual mengatasi trauma? A. Menghindari pembicaraan tentang pengalaman tersebut. B. Membimbing korban untuk menyerahkan segala luka kepada Tuhan. C. Menyuruh korban melupakan kejadian tersebut secepat mungkin. D. Menyalahkan korban atas apa yang terjadi. E. Mengabaikan emosi korban demi fokus pada doa. Silakan dijawab.
Jawaban yang tepat adalah B. Membimbing korban untuk menyerahkan segala luka kepada Tuhan. Pembahasan Mazmur 34 ayat 18 menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, dan penyuluhan pastoral harus membantu korban menemukan penghiburan dalam Tuhan. Soal nomor 9. Apa sikap yang harus dihindari penyuluh agama Kristen ketika menangani kasus penyimpangan seksual? A. Menyalahkan korban. B. Menjaga kerahasiaan kasus. C. Mendukung korban melalui doa dan konseling. D. Melibatkan komunitas dalam memberikan dukungan moral. E. Mengedukasi jemaat tentang bahaya penyimpangan seksual. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah A. Menyalahkan korban. Pembahasan. Menyalahkan korban dapat memperburuk trauma dan bertentangan dengan nilai-nilai kasih dalam Alkitab. Karena yang ditanya di sana yang harus dihindari penyuluh. Soal nomor 10. Apa langkah Alkitabiah yang dapat diambil gereja untuk menciptakan lingkungan yang mencegah penyimpangan seksual? A. Menggalakkan pengajaran tentang tubuh sebagai bait Roh Kudus. B. Menutup isu penyimpangan seksual demi menjaga nama baik gereja. C. Membatasi kehadiran jemaat baru di gereja. D. Melarang hubungan sosial di luar gereja. E. Memisahkan pria dan wanita dalam setiap kegiatan gereja. Silahkan dijawab. Jawaban yang benar adalah A. Menggalakkan pengajaran tentang tubuh sebagai bait Roh Kudus. Pembahasan 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengajarkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus sehingga jemaat perlu menjaga kekudusan hidup mereka. Demikian soal ini. Semoga membantu dan doa saya semoga lulus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.